Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ilham Fauzi dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong akan mempresentasikan klaster lingkungan budidaya air tawar. Potensi perikanan air tawar di Indonesia. Indonesia adalah negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 13.487 pulau. Garis pantai terpanjang di dunia 95.181 km. Luas darat 190 juta hektar. Lahan darat 136 juta hektar. Perairan tawar, danau, waduk, sungai, rawa 54 juta hektar. Luas laut 580 juta hektar. Jenis-jenis yang dikultivasi, contohnya seperti ikan tawes, ikan sepat, ikan saluang, ikan nilam. Ikan-ikan tersebut adalah ikan-ikan yang hidup di perairan tawar. Metode budidaya air tawar tradisional. Di sini saya mengambil teknik pembudidayaan ikan mas koi secara alami atau tradisional. Teknik pembudidayaan ikan koi Cyprinus scorpio. Pelaksanaan teknik pembudidayaan ikan mas mencakup beberapa proses, yaitu persiapan kolam, seleksi induk, pelepasan induk, pemijahan, penetasan telur, perawatan larva, pendederan, pemanenan, packing, pengelolaan kualitas air, pengendalian hama dan penyakit. Seluruh kegiatan tersebut dikontrol agar panen yang didapatkan optimal. Metode budidaya air tawar semi intensif. Di sini saya mengambil pada udang Vanamae. Budidaya udang Vanamae, Lithopeneus vanamae, semi intensif. Persiapan petakan sebelum dilakukan, pengisian air terlebih dahulu dilakukan. Persiapan petakan tambak. Persiapan air tambak, setelah petakan siap maka dilakukan pengisian air laut dengan ketinggian air 70 cm. Salah ini. Metode budidaya air tawar semi intensif. Persiapan petakan sebelum dilakukan pengisian air terlebih dahulu. Dilakukan persiapan petakan tambak. Persiapan air tambak setelah petakan siap maka dilakukan pengisian air dengan ketinggian air 70 cm. Penebaran benih yang ditebar di tambak adalah benih yang berkualitas tinggi. Pengelolaan kualitas air selama pemeliharaan di tambak tidak dilakukan pergantian air budidaya, tetapi dilakukan penambahan air yang hilang akibat penguapan dan pembuangan air limbah. Pengelolaan pakan benih yang sudah ditebar pada petakan tambak selama 6 jam diberi pakan pelet. Monitoring penyakit. Untuk mengetahui kesehatan selama pemeliharaan dilakukan monitoring penyakit rutin setiap 20 hari sekali. Kekurangan dan kelebihan sistem bioflok. Kekurangan sistem bioflok tidak dapat diterapkan pada tambak yang bocor
atau rembes karena tidak ada sedikit pergantian air. Memerlukan peralatan atau aerator cukup banyak sebagai suplai oksigen. Aerasi harus hidup terus 24 jam per hari. Pengamatan harus lebih jeli serta sering muncul kasus nitrit dan amonia. Bila aerasi kurang maka akan bisa terjadi pengendapan bahan organik. Resiko munculnya H2S yaitu lebih tinggi karena pH airnya lebih rendah. Kurang cocok pada tanah yang mudah teraduk atau disebut erosi. Jadi, dasar harus benar-benar kampak. Kurang cocok pada tanah yang mudah teraduk. Dasar berbatu atau sirtu, semen atau plastik HDPE. Bila terlalu pekat, maka bisa menyebabkan kematian terhadap ikan tersebut karena krisis oksigen but yang tinggi. Untuk itu, volume suspended solid dari vlog harus bisa selalu diukur. Bila sudah mencapai batas tertentu, vlog harus dikurangi dengan cara konsumsi pakan diturunkan. Pentingnya pengelolaan budidaya dalam mendukung kelangsungan aquaculture. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi lahan yang akan digunakan untuk tambak udang harus memperhatikan daya dukung lingkungan, carrying capacity. Kerjasama kelompok hamparan. Satu hamparan tambak sebaiknya dibatasi oleh 2 saluran utama, baik berupa sungai maupun saluran buatan. Penanganan limbah. Limbah di areal pertambakan dapat berasal dari pabrik, sawah, pemukiman, penduduk, dan dari kegiatan budidaya itu sendiri seperti kotoran udang dan sisa pakan. Pemilihan teknologi. Pola sederhana, pola media semi intensif, pola maju intensif. Itulah pemilihan teknologi. Hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pembukaan lahan untuk budidaya air tawar kolam. Perbaikan pematang bertujuan mencegah kebocoran air dalam kolam sehingga tetap stabil. Perbaikan pematang dilakukan pada kolam tanah dan pada kolam tambak dilakukan perawatan dan pengecekan keretakan. Pengolahan dasar kolam dilakukan pada dasar tanah dengan cara dicangkul tanahnya, dibolak-balik dan dikeringkan sampai betul-betul kering dengan tujuan mempercepat proses penguraian. Pengeringan dasar kolam bertujuan untuk mematikan hama dan penyakit yang dapat menimbulkan kematian dan keracunan. Pengapuran dilakukan dengan tujuan untuk menstabilkan keasaman tanah dan air, serta membunuh bibit penyakit. Jenis kapur yang digunakan adalah kapur pertanian atau kapur aktif. Pemupukan dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesuburan kolam, menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami. Dengan jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang dan buatan. Saat pemupukan, kondisi kolam sudah dialiri kurang lebih 20 cm. Pengisian air kolam dilakukan sampai batas yang diinginkan dan dibiarkan kurang lebih 4-7 hari sebelum ikan ditebar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan pakan alami dengan sempurna. Ketinggian kolam tergantung jenis kolam. Bahkan untuk usaha pemeliharaan ikan, maka tinggi kolam berkisar 1-1025 meter. Topografi lahan yang sesuai untuk budidaya air tawar. Topografi lahan pesisir yang baik untuk budidaya tambak yaitu memiliki topografi relatif rendah dan datar, serta elevasinya landai tanah. Tekstur tanah sangat menentukan tingkat porositas tambak dan sebagai tempat tumbuhnya pakan alami ikan dan udang. Hidrologi. Suhu, nilai pH, konsentrasi oksigen, kandungan molekul amonia, kandungan nitrit dan nitrat. Dan yang terakhir adalah iklim. Sumber air, debit air, dan kontinuitas. Sumber air adalah sebuah senyawa kimia yang terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur H2 atau disebut sebagai hidrogen yang berkaitan dengan unsur O2, oksigen,
yang kemudian menghasilkan senyawa air H2O. Debit air adalah jumlah air yang mengalir setiap waktu, atau boleh diartikan banyaknya volume air yang mengalir setiap waktu. Iklim. Sebuah senyawa kimia yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur H2O hidrogen yang berkaitan dengan unsur O2 oksigen yang kemudian menghasilkan senyawa air H2O. Diperkirakan total potensi produksi ikan di perairan umum daratan Indonesia sekitar 3 juta ton per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa ikan merupakan sumber daya penting di Indonesia. Pemukiman. Budidaya ikan air tawar berperan penting dalam penyediaan ikan dengan harga kompetitif bagi masyarakat. Semenjak tahun 2000, produksinya meningkat secara eksponensial dengan menggunakan sistem intensif dan ekstensif. Peningkatan produksi ini didukung oleh penyediaan pakan. Di sisi lain, penggunaan pakan secara intensif mendorong percepatan perubahan lingkungan perairan budidaya, terutama di danau, waduk, dan sungai, yang berasal dari sisa pakan dan feces. Peningkatan harga pakan menyebabkan ancaman penutupan usaha budidaya ikan air tawar. Kawasan industri. Percepatan pembangunan industri merupakan perikanan nasional ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik nelayan, pembudidaya, pengolah, maupun pemasar hasil perikanan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan devisa negara. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Indonesia atau Pembangunan Industri Perikanan Nasional mengamanahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyusun roadmap industri perikanan nasional, penetapan lokasi, dan master plan kawasan industri perikanan nasional sebagai proyek strategis nasional KKP 2017. Konstruksi kolam yang baik. Konstruksi umum panduan. Pemeliharaan kolam rata-rata 500 meter persegi. Ukuran ini mudah untuk dikelola. Bentuk tambak. Bentuk terbaik dari tambak adalah 4 persegi panjang. Perbandingan antara panjang dan lebar adalah 2 atau 3:1. Sudut-sudut tambak harus dibulatkan untuk membantu sirkulasi air dan dalam pemanenan ikan. Kedalaman kolam. Di Indonesia, sinar matahari juga untuk menembus air sampai 80 cm di bawah permukaan air. Ya, jadi kedalaman air sekitar 80 cm dan tinggi sekitar 100 sampai 120 cm akan memungkinkan produktivitas yang tinggi air. Tanggul. Sebuah tanggul yang baik dibangun dengan pemadatan yang baik sehingga tidak dapat ditembus oleh air untuk mencegah erosion. Gili di atas garis air harus ditanam untuk rumput. Kemiringan pandai tanggul tidak boleh lebih curam dari 30 derajat sampai 40 derajat tergantung pada struktur tanah. Lebar mahkota gili harus 0,5 sampai 1,4 meter. Bagian dasar atau bawah kolam. Pada prinsipnya, dasar kolam harus mudah untuk ditiriskan. Parit harus digali di dasar kolam dengan lebar 30 sampai 40 cm dan kedalaman 20 sampai 30 cm dan terhubung ke inlet atau outlet. Bagian bawah kolam harus miring ke parit untuk memudahkan pengeringan dan penangkapan ikan. Sistem pengolahan limbah sebelum dibuang. Karakteristik air limbah secara umum. Air limbah adalah sampah cair dari suatu lingkungan dan terutama terdiri dari air yang telah dipergunakan dan sekitar 0,1% daripadanya berupa benda-benda padat yang terdiri dari zat organik dan bukan organik. Pada umumnya, terdapat 4 tahapan perlakuan dalam pengolahan limbah konvensional, yaitu pengolahan, pendahuluan atau pretreatment. Pengolahan pertama yaitu pengolahan fisik, sedimentasi atau primary treatment.
Pengolahan kedua yaitu pengolahan biologi, filtrasi biologi atau lumpur aktif, atau secondary treatment, dan pengolahan lumpur atau sludgy treatment. Pelapukan 77 anaerobik dari lumpur yang dihasilkan pengolahan pertama dan pengolahan kedua. Mara 1976 in Rohmawati 1994. Budidaya air tawar sistem resirkulasi tertutup. Sistem budidaya sistem tertutup berbasis daratan land-based aquaculture. Terdapat pembatas antara unit budidaya dengan perairan sebagai sumber air. Oleh karena itu dikatakan closed system. Aquaculture budidaya sistem tertutup. Contoh kolam dan tambak. Urban aquaculture budidaya ikan sistem hidroponik. Air selalu bersirkulasi pada sistem serta dapat dipakai untuk kebutuhan lainnya. Contohnya dipakai untuk akuarium. Pengendalian nutrisi lebih mudah sehingga nutrisi bisa dipakai dan diberi dengan lebih efisien dan efektif. Relatif tidak menghasilkan polusi nutrisi pada lingkungan. Dapat menghasilkan lebih banyak, lebih mudah dalam memanen hasil. Media tanam bisa dipakai berkali-kali. Terbebas dari gulma atau tumbuhan pengganggu. Ikan dan tanaman tumbuh lebih cepat. Budidaya air tawar sistem resirkulasi tertutup. Sistem budidaya sistem tertutup berbasis daratan land-based aquaculture. Terdapat pembatas antara unit budidaya dengan perairan sebagai sumber air. Oleh karena itu dikatakan closed system. Aquaculture budidaya sistem tertutup. Contoh kolam dan tambak. Kekurangan dan kelebihan sistem hidroponik dalam budidaya ikan. Kelebihan sistem hidroponik antara lain penggunaan lahan lebih efisien, tanaman berproduksi tanpa menggunakan tanah, kuantitas dan kualitas produksi lebih tinggi dan lebih bersih, penggunaan pupuk dan air lebih efisien, pengendalian hama dan penyakit lebih mudah. Kekurangan sistem hidroponik antara lain membutuhkan modal yang besar pada kultur substrat. Kapasitas memegang air media substrat lebih kecil daripada media tanah, sehingga akan menyebabkan pelayuan tanaman yang cepat dan stres yang serius. Sekian dan terima kasih. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.